Inang di sini bersama adik-adik di rumah akan mengadakan ibadah online. Nah, supaya kita lebih semangat adik-adik. Nah, Inang katakan nanti seperti ini, Laskar Kristus. Adik-adik mengatakan siap gerak. Nah, ayo kita mulai ya. Inang katakan Laskar Kristus siap gerak. Sekali lagi ya adik-adik. Laskar Kristus siap gerak. Nah, sudah semangat adik-adik kan? Nah, oke. Duduk yang rapi supaya kita mau memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan persembahan kita. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Sekali lagi ya adik-adik. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan sehingga kita boleh bangun pagi hari ini dengan sukacita daripada Tuhan, dengan penuh kesehatan. Nah adik-adik, mari kita angkat pujian buat Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik siap-siap. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami Tuhan dengan sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami bersama anak-anak kami berkumpul di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Kami mengadakan ibadah kami Tuhan.
Engkau berkati setiap anak-anak. Engkau urapi Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan di dalam ibadah kami ini. Dari awal sampai mengakhiri, Engkau yang menyertainya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima sampai pada saat ini, patut kita memuji Tuhan. Mari adik kita angkat pujian memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan mengucapkan titah. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan titah pertama dan maknanya. Sama-sama kita mengucapkan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maknanya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebagai laskar Kristus, tentu kita harus penuh dengan semangat, penuh percaya diri. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, Laskar Kristus. Yuk semangat adik-adik ya. Adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, lipat tangannya, kita puji Tuhan. Yesus, ku panggil. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, lirah Roh Kudus-Mu, memberikan kepada kami hikmat dan pengajaran untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Berilah hamba-Mu juga Tuhan kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah kita hari ini, adik-adik, diambil dari nas Alkitab Markus 14 ayat 43 sampai 50. Mari kita sama-sama membacanya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya.
salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, berita terkini, berita utama hari ini. Kakak baru membaca melalui detik.com. Ada berita pengedar narkoba ditangkap. Buronan koruptor 4,3 miliar ditangkap. Pencuri begal motor ditangkap. Adik-adik pasti sering melihat dan mendengar di berita TV ya. Semuanya tentang orang jahat yang ditangkap karena kesalahannya. Karena korupsi uang negara, karena mengedarkan narkoba, dan karena mencuri motor atau mobil. Adik-adik, berita hari ini tidak kalah serunya. Berita terkini dan terutama. Berita tentang seorang yang baik ditangkap, tetapi bukan karena kesalahannya. Siapakah dia, adik-adik? Ya, Yesus Tuhan kita. Adik-adik, ini berita utama, berita terkini, berita sepanjang masa bagi pengikut Kristus. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah.
Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Dari berita tadi, adik-adik tentu bertanya, kenapa Tuhan Yesus ditangkap, Kak? Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Benar adik-adik, Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya, rela ditangkap, rela berkorban, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus mau menggenapi rencana Tuhan Allah, Bapaknya yang di surga. Apa ya rencananya adik-adik? Rencana Tuhan Allah kepada Tuhan Yesus akan mati melalui peristiwa penangkapannya untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapaknya. Pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap, apa yang harus kita contoh dari perbuatan Tuhan Yesus? Adik-adik harus tetap tenang dan berbuat baik ketika menghadapi kesulitan. Adik-adik ingat cerita tadi? Bagaimana segerombolan orang membawa pedang dan pentung bersama imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dan tua-tua datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap tenang. Padahal situasi saat itu adik-adik sangat menakutkan, sungguh mencekam. Tuhan Yesus bahkan meminta kepada murid-muridnya untuk tidak menghunuskan pedangnya untuk melindungi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bahkan adik-adik, ada seorang hamba dari imam besar yang dilukai oleh pedang seorang murid. Tuhan Yesus adik-adik menyembuhkannya. Wow, luar biasa ya. Adik-adik juga begitu. Harus tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Contohnya, pada waktu adik-adik menghadapi ujian, soal ujian yang sulit, adik-adik tentunya tidak boleh panik. Karena kalau adik-adik panik, adik-adik tidak tenang, apa yang adik pelajari kemarin pada saat belajar, adik-adik menjadi lupa. Makanya tetap tenang. Adik-adik yang orang kecil, kalau mati lampu di tengah malam, adik-adik biasanya suka apa? Sukanya menangis, kalau enggak berteriak. Adik-adik harus tetap tenang. Kalau adik-adik takut, berdoa kepada Tuhan karena Tuhan Yesus melihat adik-adik. Pada masa pandemi COVID-19, adik-adik mengalami masa sulit, harus bersekolah dari rumah, harus beribadah dari rumah, tidak leluasa lagi bermain di luar. Dan adik-adik sudah jarang mungkin pergi jalan-jalan ke mall dan ke tempat-tempat rekreasi lainnya. Tapi adik-adik, Tuhan minta adik-adik untuk tetap diam di rumah, untuk tetap sabar, jangan marah dan kecewa. Lakukan perbuatan baik lainnya, seperti adik-adik bisa membantu orang tua, menjaga adik, dan bermain untuk mengusir kebosanan di rumah. Adik-adik, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Tuhan Yesus tidak memaki musuhnya. Begitu juga adik-adik. Adik-adik kalau punya teman yang memusuhi adik-adik, jangan adik-adik membalas untuk memusuhinya. Adik-adik harus tetap mau menolong musuhnya. Adik-adik harus tetap mau memaafkan musuhnya. Adik-adik harus tetap tidak boleh memaki musuhnya. Selanjutnya, kita mau melihat bagaimana
sikap murid-murid Tuhan Yesus sebagai pengikut Tuhan Yesus yang mengaku setia tetapi tidak setia. Ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Judas. Ia berkhianat kepada Tuhan. Pura-pura sayang kepada Tuhan Yesus. Padahal dia bekerja sama dengan musuhnya Tuhan untuk menangkap Tuhan. Dan pada saat Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan dan melarikan diri. Adik-adik, Tuhan Yesus meminta kita untuk setia. Adik-adik ini semua adalah laskar Kristus, pengikut Tuhan. Apakah adik-adik pernah tidak setia kepada Tuhan? Ayo coba kita ingat-ingat. Misalnya, adik-adik malas membaca firman karena bermain sepanjang hari. Malu berdoa di depan orang banyak. Di depan teman-teman. Adik-adik malu mengaku sebagai anak Tuhan Yesus. Lebih memilih HP daripada beribadah. Adik-adik juga menjadi anak-anak yang malas mengerjakan kreativitas yang diberikan oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik horong kecil. Adik-adik pernah tidak setia. Misalnya malas berdoa. Malas bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kalau beribadah di rumah, tidak mau duduk diam, suka berlari-lari. Tidak menghabiskan makanan yang diberikan mama papa. Itu semua adalah contoh kita yang tidak setia sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ayo kita perhatikan kedua kaki kita. Kaki kita digunakan untuk melangkah dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Bukan melangkah untuk berjalan mengikuti iblis. Adik-adik memilih yang mana? Yes, mengikuti Tuhan Yesus. Dalam susah, no kakak. Dalam senang, ya kakak. Adik-adik tidak boleh begitu. Dalam susah maupun senang, adik-adik harus berjalan bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, dari khotbah kakak hari ini, mari kita mengingat betapa besar kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Meskipun Tuhan Yesus mengalami peristiwa penangkapannya, tetapi kita dapat melihat perbuatan Tuhan Yesus yang lebih besar dan mulia. Membuat bangga kita sebagai pengikut Tuhan. Apa balas kita adik-adik? Tetaplah tenang, tetaplah berbuat baik dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tetap masih memohon kepadamu agar Tuhan Yesus memberikan kami keselamatan dari masa-masa pandemi virus COVID-19 Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami kesabaran Tuhan. Berilah papa mama tetap mendapatkan rezeki. Berikanlah kepada kami kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah Tuhan firman-Mu ini di dalam hati adik-adik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, selamat di tangan Yesus.
selesai ibadah, kita akhiri, kita tutup dengan doa, lipat tangan, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, terlebih anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Kuatkan mereka, mampukan mereka menjadi anak-anak Tuhan. Mampukan mereka menjadi laskar Kristus yang tangguh, yang kuat, yang selalu tetap percaya kepada Tuhan Yesus, penuh kesabaran dan keyakinan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kehidupan kami, anak-anak kami yang ada di rumah. Apalagi pada saat-saat ini Tuhan, pada saat pandemi ini Tuhan, kami mengalami kebosanan, ketidakpastian di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
adik-adik, sekarang waktunya kita kreativitas. Nah, adik-adik, tadi di khotbah siapa yang pilih ikut setia berjalan mengikut Tuhan Yesus? Nah, benar adik-adik, kita harus pilih setia ikut berjalan mengikut Tuhan Yesus. Kak Helen mau tanya dong, kalau jalan itu pakai apa ya? Ya benar, kalau jalan itu pakai kaki. Kreativitas kita hari ini nih adik-adik ada hubungannya sama kaki. Yuk kita ikuti. Bahan yang diperlukan adalah kita siapkan kertas HPS. Seperti ini adik-adik, kertas HPS. Lalu kita siapkan karton tebal. Boleh yang berwarna, boleh juga yang polos. Nah, Kak Helen pilih di sini yang berwarna ya adik-adik. Setelah itu kita persiapkan juga gunting. Juga spidol. Atau kalau adik-adik punyanya pensil di rumah, boleh pensil, boleh pulpen. Tapi kalau Kak Helen di sini pakainya spidol. Juga ada lem. Dan yang terakhir adalah pita. Kalau adik-adik tidak punya pita di rumah, boleh pakai tali atau benang ya adik-adik. Demikian peralatan yang dibutuhkan. Cara membuatnya adik-adik adalah sebagai berikut. Ambil kertas HPS yang tadi, lalu adik-adik cetakkan kaki adik-adik di atas kertas itu. Ambil pensil atau pulpen atau spidol, adik-adik gambar ya adik-adik telapak kaki adik-adik di rumah masing-masing. Kalau sudah selesai tapak kakinya, contohnya seperti ini ya adik-adik. Nih, contohnya seperti ini. Kalau sudah, kita ambil gunting, kita gunting. Setelah digunting, hasilnya nanti seperti ini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita ambil ya adik-adik karton yang yang tebal tadi. Tempel di sini, ambil lem. Kita lem. Setelah dilem, adik-adik kembali ambil gunting. Kita gunting. Selesai digunting, nanti jadinya seperti ini. Nih adik-adik yang udah jadi, Kak Helen tulis kata-kata di sini. Aku setia ikut Tuhan Yesus. Ulangi adik-adik, aku setia ikut Tuhan Yesus. Karena kaki ini mau dipergunakan untuk setia mengikut Tuhan Yesus. Nanti ada juga kata-kata di bawah ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10c. Wahyu 2 ayat 10c. Adik-adik lihat di Alkitab, lalu tuliskan di sini kata-katanya. Nah, kalau sudah selesai, nanti ini dibolongin. Kalau sudah dibolongin, adik-adik ambil pita secukupnya. Setelah dipitain nanti adik-adik bisa gantungkan ini, pasang di bolongan tadi, gantungkan di pintu kamar atau di atas di lemari adik-adik masing-masing. Nanti ini fungsinya waktu adik-adik mau buka lemari, ada gambar ini, adik-adik jadi ingat, oh iya, aku harus selalu setia ikut Tuhan Yesus. Atau kalau digantung di pintu kamar, begitu adik-adik mau masuk ke kamar, adik-adik lihat ini, adik-adik akan diingatkan kembali, oh iya, aku harus setia ikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah kreativitas kita hari ini. Semoga adik-adik sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.